Selamat pagi, Shalom. Shalom. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita memuji Tuhan, sebab di dalam Tuhan ada kemenangan. Amin. Amin. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kemenangan bagi setiap kami yang percaya akan nama-Mu yang berkuasa. Sebab Engkau hadir di dalam hidup kami dan Engkau senantiasa menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri katakan
Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Ya Tuhan, kemenangan terjadi bagi setiap orang yang percaya padamu, yang hidup mengasihi Engkau dan berharap kepadamu. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi bagi orang yang berharap kepadamu. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Berbicara kepada kami, berbicaralah kepada kami, berfirmanlah kepada kami. Karena firman-Mu itu yang meneguhkan, menguatkan kami, yang menerangi jalan kami, yang menjadi pelita bagi kaki kami. Kami sambut firman dengan segala kehausan dan kerinduan kami akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menyambut firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bersekutu, beribadah, memuji, memuja Tuhan. Kita diberi anugerah kemurahan oleh Tuhan. Diberikan kesempatan untuk bersyukur kepada Dia atas segala kebaikan, anugerah dan kemurahannya di dalam hidup kita.
Ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dunia saat ini berada di dalam genggaman kita. Berita peristiwa yang terjadi dari berbagai belahan dunia adalah suatu informasi yang disuguhkan atau disajikan secara gamblang di hadapan kita. Di berbagai media saat ini, baik berita positif maupun negatif, atau kejadian betulan atau bohong atau hoax, sadar tidak sadar itu mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Apalagi itu selalu disuguhkan secara berulang-ulang. Kalau setiap hari informasi yang disajikan adalah berita yang menakutkan, kematian, penyakit, pemerkosaan, kejahatan, penculikan, pencurian, dan lain sebagainya, maka rasa takut akan mempengaruhi jiwa kita. Bahkan dapat menguasai jiwa kita, melemahkan kekuatan kita, dan menjadi ancaman bagi jiwa kita. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, berita dunia memang demikian. Berita yang membuat hidup tidak tenang. Berita yang menakutkan karena memang dunia ini sudah sedemikian jahat dan dikuasai oleh dosa. Sehingga beritanya adalah berita yang menakutkan, mengkhawatirkan, menggelisahkan, dan lain sebagainya. Hal ini sudah sejak lama terjadi, sejak manusia jatuh di dalam dosa. Saudara-saudari, ibu bapak, Presiden Amerika Serikat yang bernama Franklin D. Roosevelt mengatakan bahwa satu-satunya yang harus kita takutkan adalah rasa takut itu sendiri. Hal ini menggambarkan betapa besar pengaruh rasa takut pada perilaku manusia. Bahkan takut berlebihan dapat mempengaruhi kejiwaan yang mengakibatkan seseorang tidak dapat berpikir jernih, melemahkan kekuatan diri, dan berlebihan dari ancaman yang ada. Pertanyaannya, sejak kapankah manusia itu takut? Mari kita melihat di dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai ayat 13. Dan nanti kita lanjutkan di dalam ayat 14 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Kejadian 3 ayat 8 sampai 13. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Ayat 14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu
dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan di dalam Kejadian ayat yang ke-9 dan 10. Dikatakan di sana, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Manusia dicari oleh Allah. Tetapi manusia itu menyembunyikan diri di hadapan Allah. Padahal Allah adalah sahabat yang baik bagi dia, yang sangat baik kepadanya. Allah adalah pelindung bagi dia. Allah adalah yang menjaganya. Tetapi ketika Allah mencari manusia di Taman Eden, justru apa yang terjadi di dalam diri manusia itu dikatakan ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini. Dilanjutkan ada kata atau kalimat yang disebut di sana, aku menjadi takut. Apa yang membuat manusia itu menjadi takut kepada Allah? Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, adalah karena tidak lagi di dalam kendali Tuhan. Dia melepaskan diri dari kendali Tuhan. Dan itu sebabnya ia menjadi takut, ia menjadi sendiri. Ia tidak lagi bersama dengan sahabat baiknya. Tidak lagi bersama dengan penjaga pelindungnya. Tidak lagi bersama dengan yang memberi hidup kepada dia. Sehingga ia menjadi takut. Tidak hanya akibat karena dia tidak berlindung, tidak lagi dalam kendali Tuhan. Tetapi ada akibat selanjutnya dikatakan di dalam ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kumakan seumur hidupmu. Ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Genderang perang ditabuh. Yang menimbulkan kesusahan di dalam hidup manusia itu sendiri. Ketika pada waktu manusia jatuh di dalam dosa. Sekali lagi dikatakan di sana ada permusuhan antara keturunan manusia dengan keturunan si ular. Sekali lagi bahwa itu yang membuat hidup manusia dari hari ke hari. Sejak manusia itu jatuh di dalam dosa di Taman Eden. Mereka lepas dari kendali Tuhan. Hidup bergantung pada diri sendiri. Hidup mengandalkan pengetahuannya. Hidup mengandalkan kekuatan dan kemampuannya. Dan akhirnya ada permusuhan yang terjadi antara manusia dengan keturunan ular. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Mengapa manusia takut? Karena ada permusuhan. Tidak ada yang membelanya. Allah tidak lagi menyertai. Allah terpisah dari dia. Ya, dia mengandalkan diri sendiri. Ya, yang membuat mereka takut karena ada kesakitan yang akan dialami. Menjadi bagian hidupnya. Tanah yang diolah, yang diberikan, yang diusahakan terkutuk. Dan mengalami kematian alias terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Perempuan, ya, susah payah waktu mengandung. Dengan kesakitan, ia akan melahirkan. Ia birahi kepada suaminya, tetapi suaminya berkuasa atasnya. Laki-laki terkutuklah tanah yang diusahakannya. Bersusah payah ia akan mencari rejeki di tanah seumur hidupnya. Semak duri
dan rumput duri yang akan dihasilkan baginya, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanannya. Saudara-saudari, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada manusia. Sampai engkau kembali menjadi tanah. Ya, dari situ engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya lah beberapa kerup dan pedang yang bernyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ada tembok, ada penghalang untuk ia tidak bisa lagi ada di dalam pohon kehidupan. Sejak itulah manusia hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dosa yang membuat hidup menderita, dosa yang membuat hidup dalam kesulitan, dosa yang membawa permusuhan, dosa yang membawa sakit penyakit, dosa membawa hidup kepada kebinasaan dan mati untuk selama-lamanya. Ini semua diawali dari keinginan diri sendiri yang tidak mau dikendalikan Tuhan, tidak mau mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan manusia. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan dirinya sendiri. Namun satu hal yang patut kita bersyukur, karena Allah tidak rela manusia hidup binasa, hidup menderita. Allah tidak rela hidup di dalam sakit penyakit. Allah tidak rela manusia hidup di dalam susah. Tetapi Allah merancang hidup manusia itu penuh dengan damai dan masa depan penuh pengharapan. Yeremia 29 ayat 11. Bahkan dikatakan rancangan Allah di dalam hidup kita tidak pernah gagal. Kalau ia merancang manusia itu dan ia menciptakan manusia itu, ia menjadikan manusia itu menurut rupa dan gambarnya supaya mereka mengusahakan berkuasa atas seluruh ciptaan alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Maka rancangan Allah terhadap manusia itu tidak pernah gagal. Walaupun manusia sudah jatuh di dalam dosa, walaupun manusia sudah pisah dari Dia, Dia telah mengusir manusia itu dari hadiratnya. Tetapi tetap Allah memiliki rancangan yang tidak pernah berubah terhadap manusia itu sendiri. Supaya mereka menjadi rupa dan gambarnya. Itu sebabnya ibu bapak saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Dari sorga ia turun ke dunia ini. Rancangan Allah di dalam hidup kita tidak pernah gagal. Allah sendiri memberikan jalan keluar kepada manusia, yaitu Allah sendiri turun ke dunia ini untuk membinasakan yang membinasakan dan menaklukkan yang menakutkan. Ini adalah berita kebenaran yang memberi kehidupan, yang membangkitkan kekuatan, yang memberikan pengharapan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, dan hidup berkemenangan sampai kepada hidup di dalam kekekalan. Untuk kita bisa dapat memperoleh hidup yang berkemenangan, untuk kita bisa dapat hidup menaklukkan segala sesuatu yang menakutkan, Tuhan Yesus telah menaklukkan segala sesuatu yang menakutkan. Dan karenanya hal yang pertama ada di dalam diri kita. Kita harus memperhatikan kebenaran. Sumber kebenaran. Memperhatikan dengan seksama segala sesuatu informasi yang datang dari berbagai sumber. Ada sumber yang jahat, ada sumber yang baik dan benar. Informasi adalah merupakan
sumber pengetahuan. Namun tidak semua informasi mendatangkan kebaikan. Di tahun 80-an sampai 2000-an saudara-saudari, para pakar mengatakan orang yang menguasai informasi itu adalah orang yang dapat berhasil dan berkuasa. Tetapi hari ini saya mau berkata kepada kita, bukan orang yang menguasai informasi yang berhasil, tetapi orang yang bijak memilah dan mengolah informasi dengan baik dan benar. Merekalah yang berhasil. Saya ulang, bukan orang yang menguasai informasi yang berhasil dan berkuasa, tetapi orang yang berhasil dan berkuasa adalah orang yang bijak memilah dan mengolah informasi dengan baik dan benar. Singkat kata, informasi memberi pengetahuan dan bijaksana memilah informasi. Salah satu contoh tadi yang sudah kita atau yang saya sudah sampaikan di awal, seperti yang terjadi di Taman Eden, manusia memperoleh informasi. Ada informasi perintah yang diberikan Tuhan kepada dia, tetapi juga ada informasi yang diterimanya dari ular. Dikatakan di sana Tuhan memberikan perintah kepadanya, Kejadian 2 di dalam ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Yang diberikan, yang diterima oleh manusia adalah dari ular. Dikatakan adapun ular, Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara-saudari, ada dua sumber yang memberikan informasi kepada manusia. Satu adalah dari Allah dan satu dari ular. Allah memberikan informasi atau memerintah manusia untuk tidak makan buah pohon pengetahuan supaya ia tidak mati. Tetapi juga ada informasi yang diberikan oleh iblis, oleh ular kepada manusia, berkata bahwa, oh ya Tuhan kan berkata kepadamu, jangan engkau makan buah itu, bukan? Tetapi dilanjutkan oleh si ular berkata kepada perempuan, hei, tahu mengapa Tuhan melarang kamu memakan buah itu? Karena ketika engkau memakan buah itu, maka engkau akan menjadi sama seperti Allah. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, informasi ini ada dua. Sumbernya dari Tuhan dan satunya adalah sumbernya dari iblis. Dari dunia. Saudara-saudari, hal ini menggambarkan bahwa kalau itu dari Tuhan, itu akan memberikan kehidupan. Tetapi kalau itu dari dunia, itu pasti akan membuat kita
menjadi takut dan bahkan mati. Kita akan menjadi terpisah dari kehidupan yang sesungguhnya. Yang membuat kita menjadi terpisah dari sumber hidup kita. Itu sebabnya betapa pentingnya kita memperhatikan setiap informasi. Apakah informasi sumbernya adalah valid, orang yang dapat dipercaya, atau lebih daripada itu adalah itu dari atas atau dari dunia ini. Sekali lagi dari awal saya sudah katakan bahwa dunia ini akan menyuguhkan kabar yang tidak sedap. Dunia ini akan menyuguhkan kabar yang menakutkan. Tetapi kabar dari tempat maha tinggi, kabar dari Allah akan memberikan pengharapan, akan memberikan kehidupan, akan memberikan kebaikan, dan akan menjamin masa depan kita. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kiranya kita bijak dan senantiasa berhikmat di dalam hal ini. Dan saya percaya ketika kita senantiasa memandang, memperhatikan kebenaran, maka hikmat-hikmat dari sorga akan mengalir di dalam hidup kita. Kita tidak akan menjadi terpengaruh oleh dunia ini. Kita tidak akan menjadi terprovokasi oleh dunia ini. Kita tidak akan menjadi tergilas oleh berita dunia ini. Kalau kita hidup memperhatikan kebenaran. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, untuk kita hidup dalam berkemenangan dan menaklukkan segala yang menakutkan. Sebagaimana yang saya katakan tadi di tahun 80-an, 2000-an, adalah informasi itu merupakan sumber pengetahuan. Dan pada saat itu adalah dikatakan orang yang menguasai, yang dapat mempunyai berbagai informasi. Maka merekalah yang akan berhasil dan berkuasa. Tetapi sekali lagi saya ulang, bahwa hari ini tidak demikian. Orang yang memiliki segudang informasi belum tentu dapat berhasil, belum tentu dapat berkuasa. Orang yang dapat berhasil, orang yang dapat berkuasa, orang yang dapat menaklukkan segala penghalang di dalam hidupnya adalah orang-orang yang dapat memilah informasi. Boleh saja informasi datang dari berbagai sumber, dari berbagai belahan dunia ini. Tetapi kalau kita tidak memiliki kecakapan di dalam memilah informasi, maka informasi itu sendiri membuat hidup kita menjadi tergilas olehnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kiranya kita memiliki kebijaksanaan untuk mendapatkan atau untuk memilah-milah informasi. Sekali lagi, informasi memberi pengetahuan. Berhikmat dan bijaksana memilah informasi. Salah satu contoh di dalam Alkitab Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Bagaimana informasi yang sama-sama informasinya benar. Tetapi di dalam membuat satu keputusan itu diperlukan hikmat. Di dalam membuat satu keputusan diperlukan hikmat. Sebagaimana ketika pada waktu Musa menyuruh 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Maka 12 pengintai dari 12 suku Israel diutus oleh Musa. Demikian di dalam Bilangan 13 ayat 25 sampai dengan pasal 14 ayat 24. Saya bacakan ayat 25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan yang sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb.
orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Berita baik ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, yang dibawa dan disampaikan kepada Musa dan Harun oleh 12 pengintai pertama dikatakan, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Itulah hasilnya. Tapi ada kabar juga yang sama atau yang memang sama-sama benar. Dikatakan bahwa hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Dan orang Amalek diam di tanah Negab. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Perhatikan ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Ketika disampaikan berita negatif, maka orang Israel menjadi kacau pikiran mereka. Mereka mulai ribut. Mengapa? Karena yang mereka perhatikan adalah berita negatifnya. Bukan berita yang menggembirakannya, tapi berita negatifnya. Bukankah hari-hari ini demikian terjadi di dalam diri kita? Di dalam diri setiap manusia. Di mana hari-hari ini berita dunia yang menakutkan, yang mereka lihat dan baca, mereka dengar setiap hari, bahkan mungkin setiap waktu. Up to date beritanya, berita dunia yang begitu luar biasa. Yang akhirnya dapat membuat kekacauan di dalam perasaan, yang membawa kekacauan di dalam pikiran, yang membawa kekacauan dalam perilaku. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, hari-hari ini berita dunia, saya mau katakan berita yang tidak baik, berita yang menakutkan. Tapi saya mau berkata, kalau engkau memasang telingamu kepada itu, maka engkau akan menjadi takut di dalam hidupmu. Ada solusi yang telah Allah sediakan bagi kita, untuk kita tidak terperangkap oleh berita dunia yang menakutkan itu. Berita baiknya, saudara, saudari, semua kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Ada di dalam penyertaan Tuhan. Ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan Ia menjamin masa depan kita. Masa depan kita, masa depan yang penuh harapan. Kalau kita bersama dengan Dia, maka Ia akan memberikan kita damai. Kita akan mengalami kedamaian. Tidak hanya merasa damai, tapi juga damai sejahtera. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi tenang. Itu sebabnya Kaleb ketika ia menyampaikan berita, maksud saya ketika berita negatif itu disampaikan kepada bangsa Israel dan mulai ada kekacauan, maka Kaleb menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Walau demikian Kaleb sudah memberikan pernyataan itu, tetapi orang-orang Israel tidak mau terima. Bahkan dikatakan di dalam ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, saudara sudut pandangnya di mana? Sudut pandang yang negatif atau sudut pandang yang baik? Sudut pandang yang positif. Kalau sudut pandangnya negatif, maka tidak heran ia selalu akan menjadi negatif di dalam hidupnya. Tetapi kalau seseorang
berpikir atau berpandangan kepada hal yang positif. Khususnya kepada kebenaran, kepada firman Tuhan, kepada Allah pribadi yang menyertai. Maka sekalipun ada berita negatif, ada situasi, ada tantangan, ada keadaan yang sulit, itu bisa dihadapi. Karena yang menghadapi itu bukan karena kekuatan diri sendiri, tetapi karena ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan Tuhanlah yang melakukan perkara-perkara yang hebat di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dikatakan di dalam ayat 1 pasal 14, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Mereka menjerit, mereka mengeluh, mereka menjadi takut karena mereka mendengar kabar negatif itu. Bukankah hari-hari ini demikian Bapak Ibu? Sampai-sampai ada orang yang tidak mau bertindak, tidak mau melakukan sesuatu. Mereka lebih baik mengurung diri sendiri. Di dalam ibadah sekalipun demikian, bukan? Walaupun memang saya tidak mengatakan bahwa harus beribadah di dalam gedung ini. Tetapi saya mau berkata, kalau itu membuat kita takut bertindak, karena informasi yang begitu membuat kita takut. Karena berita dunia ini yang menakutkan, akhirnya kita menjadi takut. Saya mau berkata kepada kita, bangkit, bangkit, bangkit. Allah menyertai kita. Allah bersama dengan kita. Waktu Allah bersama dengan kita, maka ada hikmat Allah untuk kita dapat mengatasi segala situasi yang ada. Amin. Tuhan akan memberikan kita kreativitas untuk kita dapat melakukan sesuatu dan kita dapat mampu mengatasi segala situasi yang ada. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, orang-orang yang berpandangan positif, orang-orang yang berpandangan kepada kebenaran, orang-orang yang senantiasa memegang teguh kebenaran. Perhatikan apa yang terjadi di dalam hidup Kaleb. Sebab dia adalah orang yang kukuh teguh hatinya untuk senantiasa berpegang kepada Tuhan. Ayat 6 pasal 14, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Luar biasa baiknya. Saya mau berkata kepada kita hari ini, kalau engkau bersama dengan Tuhan, hal yang ada di depanmu adalah hal yang luar biasa. Amin. Masa depanmu masa depan yang luar biasa. Masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan cerah. Ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu yang ada di dalam diri Kaleb dan Yosua. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Ayat 14. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri itu. Ini. Yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini. Dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka. Dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka. Di waktu engkau berjalan mendahului mereka. Di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi kalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka Ia menyembelih mereka di padang gurun. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, perhatikan baik-baik ketika pada waktu bangsa Israel tidak lagi melihat kepada janji Tuhan, kepada penyertaan Tuhan. Tidak lagi mengingat akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka sepanjang perjalanan di padang gurun. Mereka hanya melihat hal-hal yang negatif, berita yang busuk itu, ya, berita yang tidak membangun itu, yang menakutkan itu.
Tuhan marah kepada mereka. Sampai Tuhan ingin membumi hanguskan mereka. Untung Musa masih bisa membela bangsa itu di hadapan Tuhan. Tetapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Walau dengan demikian Tuhan menyetujui, Tuhan menerima akan permohonan daripada Musa terhadap bangsa Israel, saudara-saudari. Ayat 17 dikatakan, jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Perhatikan baik-baik. Memang Tuhan mengampuni segala kesalahan dan dosa. Tetapi ada bagian yang diterima orang yang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Orang tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Orang tidak lagi melihat kebesaran Tuhan, tetapi melihat hal-hal yang negatif, hal-hal yang menakutkan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dikatakan ayat yang ke-18 kalimat terakhir dikatakan, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan kepada bapa, kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saudara, tentu kita tidak mau seperti itu, bukan? Ayat 21. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencoba aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. 23. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Itu akibat. Akibat yang hanya melihat dan memandang kepada berita-berita yang menakutkan. Tidak lagi melihat dan mengingat akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Peristiwa demi peristiwa di dalam kehidupan yang telah ia lewati. Bukankah semua itu karena anugerah Tuhan? Bukankah itu semua karena penyertaan Tuhan? Dan kita ada hari ini semua karena ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan kalau hari ini ada berita yang tidak baik, ada berita yang kurang baik, mengapa pandangan kita, pikiran kita, perasaan kita semua tertuju kepada itu? Mari. Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Pandanglah kepada Kristus. Pandanglah kepada Tuhan. Pandanglah kepada Dia. Dan peganglah janjinya bahwa Ia menyertai kita. Ia bersama dengan kita. Dan karena Ia bersama dengan kita, kita mampu menaklukkan setiap lawan dan musuh kita. Amin. Kita mampu menaklukkan segala keadaan yang sulit ini. Kita mampu menaklukkan segala situasi yang tidak baik ini. Karena kita bersama dengan Tuhan. Amin. Ayat 24. Ini orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan, dan selalu mengingat akan penyertaan Tuhan. Ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah masukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ini kabar baik. Kalau kita senantiasa berpegang teguh pada firman Tuhan, kepada janji Tuhan, kalau senantiasa kita selalu mengingat akan penyertaan Tuhan. Dan memang Tuhan senantiasa menyertai kita. Perhatikan, kalau dikatakan karena lain jiwa yang ada padanya. Dan ia tidak sama dengan Israel lain. Ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Kebenaran adalah berita yang baik
dan benar, yang memberikan kehidupan dan yang memerdekakan. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Dan di mana ada kebenaran, disitulah tumbuh damai sejahtera. Kalau firman Tuhan ada bersama dengan kita, kalau kita selalu mengingat akan penyertaan Tuhan bagi kita, itu adalah kebenaran. Dan kebenaran yang kita selalu ingat, kebenaran yang ada bersama dengan kita, akan memberikan kita hidup penuh dengan damai sejahtera. Amin. Di mana ada damai sejahtera, di situ ada ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Itu yang dicatat oleh Yesaya dalam 32 ayat 17. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, itu sebabnya untuk kita dapat menaklukkan yang menakutkan dan kita hidup berkemenangan, bagian kedua adalah hidup dalam kebenaran. Kenapa saudara mesti kita hidup dalam kebenaran? Karena kebenaran itu memberikan damai sejahtera. Karena kebenaran itu memberikan damai sejahtera. Kebenaran itu memberikan ketenangan di dalam hidup kita. Kebenaran itu memberikan ketentraman di dalam hidup kita saat ini dan sampai untuk selama-lamanya. Yang kedua adalah kebenaran membenarkan hidup kita. Sebagaimana dicatat dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus, Ibu Bapak. Oleh sebab itu kalau kita bersama dengan Kristus, kita menerima Kristus, dan Kristus ada di dalam hidup kita. Kita percaya kepada Dia bahwa Ia satu-satunya penolong di dalam hidup kita. Ia yang senantiasa memberikan jalan keluar kepada kita. Setiap hari kita memandang kepada Dia, maka itu akan memberikan hidup bagi kita. Ia telah menguduskan kita, Ia telah menaklukkan segala yang menakutkan, yaitu maut. Bukankah maut paling ditakuti saudara? Wabah yang sedang merebah hari-hari ini, apa sih yang ditakutkan di dalamnya? Ya karena kematian. Karena akibatnya adalah kematian. Saya mau berkata kepada kita, kematian sesungguhnya kalau kita di dalam Kristus bukan hal yang menakutkan. Paulus mengatakan bahwa kalau aku hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Sesungguhnya kalau kita memang sudah waktunya kita dipanggil oleh Tuhan untuk kembali ke rumah Bapa di surga, mengapa kita takut untuk hal itu? Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, karena kita tahu ketika kita nanti mati, kita akan hidup kembali, kita dibangkitkan kembali. Jadi tidak perlu ada yang perlu dikhawatirkan. Memang saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita tetap waspada, kita tetap berjaga-jaga. Jangan kita juga menjadi konyol. Kita tahu bahwa di situ ada kematian, ada maut, tetapi kita tidak berjaga-jaga di dalamnya. Itu namanya mencobai Tuhan. Itu sebabnya tetap kita ada di dalam protokoler kesehatan. Sebagaimana yang telah dianjurin oleh pemerintah. Kalau keluar pakai masker, face shield, ya, cuci tangan, jaga jarak, supaya kita dapat senantiasa sehat. Tapi kalau ada waktunya juga Tuhan untuk memanggil kita kembali ke rumah Bapa, kita tidak perlu takut. Justru kita bersuka cita untuk hal itu. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Yang ketiga adalah kebenaran memberi kemenangan. Saudara-saudari, ayat yang terakhir, sebagaimana dicatat di dalam 1 Korintus 15 ayat 57, dikatakan sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Selalu beribadah kepada Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Saudara, saya mau memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang percaya, orang-orang yang hidup dalam persekutuan dengan Kristus,
Yesus Kristus telah menaklukkan yang menakutkan, yaitu membinasakan pemerintahan kegelapan. Kemudian membinasakan kekuasaan dari kerajaan kegelapan. Membinasakan kekuatannya. Dan membinasakan maut. Dan segala sesuatu telah ditaklukkan di dalam Kristus. Amin. Amin. Segala sesuatu telah ditaklukkan di dalam Kristus. Termasuk penyakit, saudara. Dan oleh karenanya saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita terus giat di akhir-akhir ini, akhir zaman ini. Mari kita terus giat bekerja, giat beribadah kepada Tuhan, giat bekerja kepada Tuhan. Karena jerih lelah kita di dalam persekutuan kita dengan Kristus tidak sia-sia. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri semua. Kita tidak perlu takut, karena Allah menyertai kita. Allah yang beserta kita adalah Allah yang maha besar. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai ku lihat. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Tak usah ku takut, Tidak perlu kita takut, Allah karena Allah senantiasa menjaga kita. Tidak perlu kita bimbang, pasti Allah memelihara kita. Yesus peliharaku. Tidak perlu kita susah. Roh Kudus Khusus yang menyertai kita, memberikan penghiburan. Kudus hiburku. Haleluya. Kita tidak perlu cemas, Tak usah karena Dia pasti memberkati. Dia
Bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, Yesus Kristus memberikan kemenangan bagi kita. Dia telah mengalahkan pemerintah, penguasa, kekuatan dunia gelap ini. Dan karenanya kita tidak perlu takut. Allah yang hidup, yang telah bangkit di antara orang mati, telah mengalahkan, telah membinasakan, telah menaklukkan yang menakutkan, yaitu maut. Dan kalau Ia telah menaklukkan yang menakutkan, maka bukankah kita memperoleh kemenangan dari Dia? Sehingga apapun tantangan yang ada di depan kita, apapun pergumulan yang mencoba menghambat, menghalangi kita, ketika kita bersama dengan Dia, kita dapat mampu melewati itu penuh dengan kemenangan. Amin. Kutuk telah dipatahkan olehnya, sakit penyakit kita telah ditanggung olehnya, oleh bilur-bilurnya telah menyembuhkan kita. Pagi hari ini, di kesempatan yang indah dan baik, kita telah mengambil roti dan anggur untuk kita mengingat akan pengorbanannya, bahwa Ia telah menghapuskan segala dosa kita, Ia telah menyucikan kita, Ia telah mati di salib sebagai kita, supaya kita hidup dan memperoleh hidup di dalam segala kelimpahan. Ia yang menyertai kita sampai kepada kekekalan. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, telah mengambil roti dan anggur. Mari, sebelum kita makan roti ini dan minum anggur, biarlah kita berdiam sejenak. Izinkan Roh Kudus menyelidiki setiap hati kita. Adakah dosa? Adakah manusia lama yang masih kita hidup? Bila kita datang meminta ampun kepada Dia, adakah kita menyimpan kesalahan orang lain? Kiranya kita berperkara terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita datang dan mengangkat roti untuk mengingat akan pengorbanannya bagi kita. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala pengorbanannya yang
telah menghapuskan segala dosa kita, menyucikan kita dari segala pencemaran dosa, dan mengalahkan maut, serta memberikan kita hidup dan hidup sampai kepada kekekalan. Terima kasih ya Tuhan, buat segala pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Anugerah-Mu begitu besar bagi kami. Engkau telah mati bagi kami. Engkau menyerahkan tubuh dan darah-Mu bagi kami. Untuk kami dipersatukan menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Kristus kepala bagi kami. Untuk kami dimeteraikan menjadi milik-Mu oleh darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat segala pengorbanan-Mu. Terima kasih buat pemulihan-Mu. Terima kasih buat pengudusan-Mu. Terima kasih buat segala berkat-Mu atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu, selamat datang di Gereja MDC Pangkal Pinang. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Seluruh kegiatan Gereja MDC Pangkal Pinang sudah dilaksanakan secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan dengan jadwal ibadah. Ibadah pertama dimulai pada pukul 7 sampai 8.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah kedua dimulai pada pukul 9 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan ibadah ketiga dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Kelas pemuridan dasar kekristenan akan dibuka pada bulan Agustus ini. Silakan mendaftarkan diri Anda kepada Bapak Yanto Amalo. Mari kita membangun keintiman dengan Tuhan melalui kegiatan doa di Gereja MDC Pangkal Pinang. Hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat. Hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Dan hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan kesan sudah dapat dilaksanakan secara bertatap muka atau di rumah-rumah, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk mengetahui info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Kesan keluarga, kesan pemuda, dan kesan IMEX diadakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook MDC Pangkal Pinang, Instagram MDC Pangkal Pinang, aplikasi MDC Pangkal Pinang, dan akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur.
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Yang tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Setiap waktu Engkau menyertai. Di dalam segala penyertaan-Mu, oleh kasih karunia-Mu ya Tuhan. Engkau telah menaklukkan setiap lawan dan musuh kami. Engkau telah menaklukkan segala yang menakutkan kami. Dan Engkau memberikan kami kemenangan. Kami mengakhiri ibadah ini. Kami pulang. Untuk melanjutkan setiap aktivitas kami. Allah yang hidup. Yang kami sembah. Yang kami agungkan. Engkau memberkati kami. Jemaat Tuhan, mari arahkan seluruh hidupmu kepada Dia. Dan biarlah tanganmu terangkat di hadapannya. Bapa yang kekal memberkati engkau. Terimalah berkat. Berkat yang daripada Allah Bapa. Di dalam kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan yang indah manis lembut oleh Roh Kudus. Yang senantiasa menyertai engkau. Memimpin dan menuntun langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Ia datang kedua kalinya menjemput kita. Untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Yang diberkati Tuhan dan menerima berkat-Nya berkata amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.